Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Jumpa lagi dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Lina Sibarani dalam acara Couple in Love. All about love. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai kami mohon maaf atas keterlambatan karena internet lagi bermasalah. Jadi saya harus mematikannya. Jadi saya harus matikan dulu, restart dulu, setelah itu saya nyalakan. Dan pada malam hari ini saudara-saudaraku, kita akan belajar bersama, yaitu all about love tadi ya. Betul. Jadi karena topiknya adalah tentang all about love, maka pada malam hari ini topik kita itu adalah ketika pasanganmu tak cinta lagi. Ketika pasanganmu tak cinta lagi. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada orang-orang muda, oke, shalom Ibu Maria Ringo, shalom Pak Rudi Kusbin, shalom. Iya, jadi ayo ambil posisi yang terbaik. Yang nyaman nyaman. Bila pembahasannya agak-agak ini. Iya, ada mungkin minuman hangat ya kan. Betul. Wedang uwuh kan begitu kan. Lagi di sini hujan. Jadi ya kan? kayaknya kalau yang hangat-hangat pas ya. Belum lagi bisa mungkin STMJ kan. STMJ bisa, pokoknya disertai dengan cemilan yang menyehatkan. Yaitu ya potongan buah-buahan lah ya. Nah, sambil menikmati perbincangan kita kebenaran firman Tuhan yang topiknya bagi kami ini sangat-sangat menarik, yaitu ketika pasanganmu tak cinta lagi. Kan begitu kan? Nah, sebelum kita mulai saudara-saudara, yuk kita mau nyanyikan lagu dulu ya, yaitu Biar Bumi Akan Berlalu ya. Monggo, yang di rumah juga bisa ikut bernyanyi bersama dengan kami ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta aku. Syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Nah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya saudaraku ya. Yuk kita mau biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus kita itu tak pernah ingkar janji saudaraku. Amen. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, shalom. Hambanya Melisa Aprilia. Shalom. Iya, baik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Betul. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu dari awal ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, Biar bumi akan berlalu, amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yes. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta semua. Yes. Yesus cinta semua. Haleluya. Kasih Tuhan memang luar biasa. Amin. Biar bumi bergoncang, firman-Nya pasti digenapi. Amin. Bumi Amin. bergoncang, bulan tidak bercahaya, bahkan matahari tak bersinar, tetapi firman-Nya akan tetap selamanya. Amin. Amin. Baik, saya sapa lagi di sini ada macam-macam. Shalom, memberkati katanya ya. Lembang, Hana Lembang, baru siapa ya? Baik. Oh ya, di sini ya. Iya. Macam-macam. Wah, ada. Yohana, Ada. Joy. Ini ada keponakan saya, Salam Berkat. Shalom. Ini keponakan saya yang baik, saudaraku ya. Oh, di sini tidak ada. Di sini katanya dikatakan apa? Wow, sungguh indah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Segala Ada Yohana kemuliaan juga. bagi Shalom Tuhan. Yohana. Lastas itu orang shalom shalom. Siapa lagi nih? Happy Garing shalom. Mak Riel. Wah, Shalom shalom. Namboru. Oh, iya, Aduh, betul. Makasih lo, rajin banget Iya. sudah. Dan yang lain ya. Iya. Iya, baik. Sebelum kita mulai, saudara-saudaraku, pada malam hari ini, yuk kita
bersatu terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh istriku. Monggo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sanjung namamu, yang kami puja-puja Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali Tuhan dalam acara Couple in Love. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau yang memimpin acara ini, Engkau hadir, Engkau mengurapi, dan Engkau yang memberkati Bapa. Amin. Sehingga setiap kami yang mengikutinya Tuhan, benar-benar diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan untuk kami berdua suami istri Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan kami Bapa, sehingga setiap pelayanan kami pada malam hari ini berkenan bagimu, Amin. menyukakan hatimu, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Amin, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Amin. Tuhan Yesus juga menyucikan, menguduskan mereka, Yes. sehingga semuanya Tuhan dapat mendapat berkat yang melimpah Amin, daripadamu. amin, amin. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik. Baik saudaraku ya. Kita akan diskusi bersama, kita akan membahas bersama, yaitu topiknya itu adalah ketika pasanganmu tak cinta lagi. Ya kan? Begitu kan? Nah, jadi kenapa saya katakan topiknya ini menarik ketika pasanganmu tak cinta lagi, Mam? Karena memang rasa cinta itu tanpa kita sadari, itu kita bisa tinggalkan. Nah, jadi kita bisa tinggalkan karena berjalannya dengan waktu. Gitu. Situasi Iya, juga ya. karena waktu, karena situasi, bisa juga karena kita merasa nyaman dengan pasangan kita. Nah, karena kita merasa nyaman dengan pasangan kita, tapi ternyata pasangan kita merasa kita kok enggak mau berubah, kan begitu kan? Nah, akhirnya tanpa kita sadari, kita itu bisa meninggalkan cinta. Nah, tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia bilang bahwa tak cinta lagi, kan begitu kan? Nah, kenapa saya katakan demikian? Rekan-rekan perlu diketahui bahwa cinta itu itu dari Allah ya, dari awal ya. Jadi siapa tahu ada rekan-rekan yang belum mengikuti episode pertama Couple in Love, karena sekarang juga ada YouTube-nya ya. Jadi boleh disaksikan lagi. Jadi di situ kita sudah paparkan definisi cinta gitu. Iya, betul. Jadi cinta itu bukanlah berasal, sekedar perasaan, dan bukan berasal dari perasaan gitu. Iya. Cinta itu adalah berasal dari Allah, bahkan Allah sendiri adalah kasih. Iya, Kita sebut itu juga cinta. Iya, itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Dikatakan demikian ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jelas sekali ya bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi kembali lagi, seharusnya ya cinta itu ya enggak bisa hilang, begitu kan? Mungkin rasa kali ya. Kecuali Allah sudah tidak ada di dalam dirinya. Iya, betul. Iya, jadi itu rasa ya, rasa. Nah, jadi makanya di dalam perjalanannya waktu itu biasanya ya, karena itu tadi saya katakan tadi, karena contohnya kita merasa nyaman dengan pasangan kita, ya kita akhirnya tidak mengupgrade diri, pasangan kita terus mengupdate diri, sedangkan kita enggak. Nah, akhirnya tanpa disadari pasangan kita tadi itu enggak ngomong, mungkin dia baik gitu kan, dia baik, cuma tanpa dia sadari itu perasaan cinta tadi itu dia sudah mulai tinggalkan, gitu kan? Dan biasanya gejala-gejala awalnya ada itu loh. Iya, biasanya ada. Apa tuh, Mam ya? Bosan, iya. bosan, jenuh. Waduh, Waduh. iya. Jadi kalau udah merasa seperti itu, kita itu udah harus warning. Iya, harus ada warningnya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena memang waktu kita pertama ketemu sekali ya dengan pasangan kita, kan gitu, kita boleh kita katakan bahwa pasangan kita itu adalah yang paling menarik seantero dunia, kan begitu? Udah, kayaknya nih otak penuh dia semua nih. Iya, penuh dengan cinta kita itu ya kan. Nah, itu tadi. Tetapi itu tadi saya bilang, dengan berjalannya waktu, yaitu tadi banyak karena situasi, karena kondisi, yang berkeluarga karena sudah punya anak, Betul. dan Kesibukan juga karena ya. kesibukan, karena profesi, dan akhirnya itu tanpa disadari itu bisa kita meninggalkan cinta tadi. Nah, di sini
makanya ketika pasanganmu tak cinta lagi, nah di sini kita harus mengatasinya. Bagaimana mengatasi supaya hal ini istilahnya dapat diatasi gitu loh. Bagaimana? Nah, ya kita belajar dari mana ya? Kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan belajar dari situ. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di situ berbicara tentang jemaat di Efesus ya. Kenapa kita bisa belajar dari situ? Karena nanti saudaraku, persoalan di jemaat di Efesus itu adalah karena mereka dikatakan adalah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, artinya apa? Nah, begitu juga. Kenapa ketika pasanganmu tak cinta lagi? Nah, itu biasanya dia sudah mulai meninggalkan kasihnya yang semula. Nah, dia sudah mulai meninggalkan kasihnya yang semula. Kalau contohnya dia tidak meninggalkan kasihnya yang semula, cinta mula-mulanya kepada pasangannya, kan begitu kan? Wah, ndak mungkin dia, saudaraku, berkata, aduh, aku ndak cinta lagi sama kamu. Ndak mungkin dia berkata seperti itu, gitu ya. Nah, ndak mungkin dia berkata seperti itu. Sorry saudaraku, ini tabnya digoyang-goyang mencuri konsentrasi saya. Soalnya kayaknya lagi hang. Iya, nah, jadi jelas sekali ya, jelas sekali bahwa kasus dari jemaat di Efesus ini dapat kita ambil pelajarannya. Di mana jemaat di Efesus juga ditegur oleh Tuhan itu karena mereka meninggalkan kasih mereka semula. Nah, begitu juga pasangan yang merasa tak cinta lagi, merasa tak cinta lagi itu karena dia sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Kasih mula-mula Iya, kasihnya yang semula kepada pasangannya. Karena waktu awal-awal kan boleh dibilang dialah segalanya. Dialah yang paling menarik. Dialah yang paling keren. Betul. Dialah yang paling perhatian. Kan begitu kan? Dialah segala-galanya. Begitu kan? Makan aja katanya sepiring berdua aja udah nikmat. Nah, kan begitu katanya seperti itu. Apalagi makan hanya contohnya pakai garam toh, pakai air, udah nikmat. Yang penting bersama. Kan begitu. Nah, ini bersama. Nah, kita belajar dari kasus jemaat di Efesus ini, saudaraku. Nah, kenapa saya ambil pelajarannya adalah dari jemaat di Efesus? Karena, saudaraku, Yesus juga sering ditarik pelajarannya itu antara sama seperti hubungan suami istri. Nanti itu tertulis dalam Efesus ya, di Efesus pasal ini jelas sekali katakan. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan jelas ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, dikatakan ini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jelas sekali kan? Nah, jadi kita pun dapat pelajaran dari jemaat di Efesus ini. Yuk, monggo coba dibaca. Mari kita baca dulu ya. Apa sih persoalan di jemaat di Efesus? Nah, ini juga adalah persoalan di rumah tangga atau pasangan-pasangan yang merasa sudah tak cinta lagi dengan pasangannya. Apa sih persoalannya? Monggo, silakan. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Iya, ayat 1 sampai 6 saja. 1 sampai 6. Ya. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Amin. Nah, kalau kita baca tadi ayat ini saudaraku, bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa secara kasat mata. Betul. Jadi jemaat yang sangat-sangat militan secara kasat mata, secara penilaian manusia. Di mana dikatakan bahwa Tuhan dikatakan tahu segala pekerjaan mereka. Apa pekerjaan mereka tuh? Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu dibilang. Baru hebatnya lah Pak, mereka udah mereka berjeripayah, mereka itu tekun. Baru apalagi dikatakan engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang ketiga apa? Mereka ini saudaraku benar-benar bertanggung jawab terhadap jemaat di Efesus. Mereka bisa membuktikan bahwa orang yang menyampaikan, yang menyebut dirinya rasul ternyata pendusta. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan apalagi yang keempat, itu jemaat di Efesus dikatakan itu engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi menderita karena nama Yesus. Betul. Gitu kan. Apalagi dan itu yang keempat. Dan yang kelima apa? Mereka tidak mengenal lelah. Jadi jemaat di Efesus ini begitu sangat luar biasa. Nah, di dalam ini sisi lain dari ini, saya ambil sisi lain ya dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 6 tadi. Nah, di dalam rumah tangga pun seringkali seperti ini. Jadi ketika dia contohnya dia begitu jatuh cinta awalnya, ketika dia jatuh cinta mereka menikah, dan ketika mereka menikah mereka melayani, atau contohnya kalaupun tidak melayani mereka akhirnya ibadah, mereka menjadi seorang Kristen. Ini topik Kristen ya gitu kan. Nah, kadang-kala apa? Karena mereka malu atau tidak mau bercerai. Nah, karena tidak mau bercerai, ya mereka tahan-tahanin. Padahal mereka udah meninggalkan cinta mula-mulanya. Nah, contohnya apa? Aku tahu segala jeripan pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Contohnya, dia masih kerja keras. Tetap ya. Masih menanggung masuk membiayai rumah tangganya. Yang istri masih memperhatikan suaminya, masih memperhatikan anak-anaknya. Dia benar-benar melakukan itu, tapi karena apa dia lakukan? Ya itu tadi, karena tidak enak apa kata orang. Masa udah nikah cerai, kan gitu kan? Apalagi yang dalam tanda kutip aktif di kerohanian. Iya, betul. Apalagi yang Kristen gitu kan. Apalagi yang Kristen kan, apa kata dunia gitu kan. Udah pesta adat besar-besaran gitu kan. Habiskan uang banyak. Ternyata mereka ada masalah gitu kan. Akhirnya apa? Iya, itu tadi. Mereka masih mereka tanggung itu. Betul, mereka berjeripayah. Mereka tekun merawat keluarganya gitu kan. Apalagi mereka juga bertanggung jawab terhadap istrinya atau terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, masih bertanggung jawab. Masih dia lindungi. Kalau ada contohnya orang yang memaki, yang menghina keluarganya, dia masih bela. Wah, itu kan dia bisa buktikan itu bahwa itu palsu, rasul palsu atau tidak. Nah, ini dia bisa buktikan bahwa orang yang menghina keluarganya itu tak pantas menghina keluarganya. Jadi dia masih terus lakukan itu. Dia masih lakukan. Baru apalagi dikatakan berikutnya yang keempat tadi, engkau tetap sabar dan menderita. Artinya apa? Kalau di sini kan oleh karena namaku. Ini menderita demi apa? Ya demi pernikahan, keutuhan rumah tangga. Demi keutuhan rumah tangga, ndak apa-apalah aku sabar dan menderita supaya rumah tangga kita ini utuh, supaya bagus dilihat orang gitu kan, supaya bagus dilihat keluarga, supaya ndak jadi batu sandungan sama orang. Ya udah deh, kita inikan aja deh gitu kan. Ya udah dah, aku tahan-tahan dah gitu kan. Ndak apa-apalah, aku rela dan rela. Kan begitu kan? Nah, seperti itu. Dan bahkan apalagi kata, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi giat. Dia tetap giat, bukan aras-arasan, bukan ogah-ogahan, bukan enggan untuk memperhatikan keluarganya. Tetap dia giat. Dia tidak kenal lelah. Tapi rasa cinta itu dia merasa sudah hilang. Kalau dibilang misalnya apa? Hambar ya. Iya, sudah hambar. Jadi dilakukan tapi dilakukan gitu. Iya, tapi dia tidak lakukan seperti karena yang
dulu-dulu. Iya, dilakukan karena kewajiban, Kewajiban. bukan karena cinta, gitu loh. Bukan karena cinta. Jadi karena kewajiban. Ya karena sudah menikah ya wajar dah saya lakukan ini semua, begitu kan? Dan kalau situasi gini sepertinya susah ya. Jadi mungkin kadang-kadang pasangan tidak menyadari Ya, kan. tidak Karena tidak menyadari. kelihatan. Tidak kelihatan. Iya, karena dia normal, masih seperti dulu melakukannya kewajiban ini Iya. segala macam. Tapi sesungguhnya dia sebenarnya menderita ya kalau Menderita, dibilang. betul. Betul, dia menderita sebenarnya hanya karena ndak enaknya apa kata orang. Betul. Ndak enak kepada pesan orang tua. Tidak enak kepada pesan Pak Pendeta, gitu kan? Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia rela menderita mempertahankan rumah tangganya. Padahal dia sudah merasa tak cinta lagi. Betul. Merasa ya, ingat Iya. tadi cinta kan berasal dari Allah. Jadi cinta itu bukan berasal dari perasaan kita ya. Bukan dari perasaan kita. Ingat, cinta Jadi kita itu berasal dari Allah, tidak- bukan berasal dari perasaan. Jadi kita tidak bisa bilang kalau perasaan cinta kita itu hilang, cinta itu hilang gitu. Iya, Tidak bukan. bisa. Tapi yang benar adalah itu rasa. Rasa. Rasamu saja, gitu kan? Betul. Nah, ini yang berbahaya. Padahal kan lihat, bertanggung jawab luar biasa kan? Dia bertanggung jawab. Karena apa? Dia rela menderita. Dia tetap masih memberikan yang terbaik kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Tetap dia lakukan itu, gitu kan? Tapi nyatanya apa? Kalau kita lihat jemaat di Efesus, jemaat di Efesus begitu hebatnya, Tuhan tegur. Iya. Tuhan tegur itu apa? Kalau kita baca nanti dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau. Mencela engkau. Karena Alasannya apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat di Efesus itu tidak kurang loh. Secara penglihatan manusia, secara penilaian manusia itu tidak kurang-kurang loh. Mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu dalam rumah tangga. Dia juga bertanggung jawab kepada suaminya atau bertanggung jawab kepada anak-anaknya, bertanggung jawab kepada istrinya. Contohnya, dia tetap, tapi Alkitab jelas tetap dicela ketika apa? Ketika kita apa? Meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kan? Maka dibilang tidak hilang kasih itu. Meninggalkan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, banyak di rumah tangga Kristen. Jadi ini Roh Kudus taruh sama saya tadi di hati saya. Karena saya persiapan dari kemarin. Terus saya tanya sama istri, apa ya Mam ya? Topik kita hari Selasa ini apa ya? Kanda belum dapat nih, saya bilang. Jadi saya terus mencari, berdiskusi begitu ya. Berdiskusi maksudnya dengan Tuhan maksudnya ya. Saya berdoa, saya diskusi begitu. Dan saya mendapatkannya saudaraku bahwa ini topiknya. Ternyata ketika pasangan tak cinta lagi tuh karena dia meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kalau begitu gimana cara mengatasinya? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kembali lagi sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Efesus. Begitu juga saya mau katakan kepada pasangan-pasangan yang saat ini beribadah bersama dengan kita di live streaming. Ini siaran langsung saudaraku. Jadi ini bukan watch party ya. Betul. Ini bukan watch party, tapi ini apa? Live ya. Live. Jadi bukan ya, ini siaran langsung. Jadi kalau saya belepotan, istri saya belepotan pasti akan ketahuan karena kami tidak mengedit gitu ya. Nah, kembali lagi solusinya sama seperti jemaat di Efesus, begitu juga solusi bagi pasangan-pasangan yang sudah merasa tak cinta lagi dengan pasangannya. Kembali ya. Iya, solusinya apa? Nah, solusinya di sini kalau kita baca di Alkitab, saudaraku, solusinya itu adalah ada 3 solusinya. Ada 3. Yang pertama apa? Kita baca tadi. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, yang pertama itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Artinya begini loh rekan-rekan. Ingat. Nah, bagaimana sih ingatnya? Nah, ingatlah waktu awal-awal kamu jatuh cinta dengan pasanganmu. Ingat. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Bagaimana? Nah, harus ada dibandingkan waktu awal-awal dengan sekarang. Nah, diingat. Di mana kira-kira ya perubahannya di mana gitu kan? Nah, mungkin salah satu. Oh ya, waktu pacaran dulu atau waktu baru menikah dulu itu selalu berdandan
rapi, wangi, Khususnya gitu kan? istri-istri ya. Ya istri-istri, wangi gitu kan? Nah, baru ingat, oh sekarang, oh jangan-jangan udah masa bodoh, udah cuek gitu kan? Yoi. Apalagi biasanya, Punya anak lagi apa lagi ya? apalagi udah punya anak, udah Ngurusin nggak dijaga anak. lagi badannya, langsung mengembang ke kanan dan ke kiri, kan begitu kan? Nah, bisa jadi itu, jadi tolong diingat, apalagi nih, oh iya ya, waktu pertama dulu saya sering telepon dia, oh kok sekarang enggak ya? Nah, itu harus diingat-ingat, mulai diingat-ingat, harus diingat. Nah, kalau enggak diingat, ya nanti saudara enggak akan bisa kembali. Ya, contohnya kenapa menggunakan kata kembali, Alkitab kembali dikatakan, nanti dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu maksudnya gini, kalau saudara enggak ingat, saudara tersesat, jalan-jalannya gimana? Saudara kan harus mengingat dulu kan, apa di mana tadi saya tersesatnya ya gitu. Nah, baru di situ saudara bisa tahu. Kalau enggak ingat ya bahaya. Nah, jadi harus diingat-ingat. Iya, diingat-ingat. Oh iya ya, waktu dulu contohnya waktu baru nikah gitu. Iya ya, sebelum pergi kerja ciuman dulu contohnya gitu kan. Ini contoh kan gitu kan. Ciuman dulu. Sekarang udah enggak. Karena apa? Kan udah tua, malu kali papa. Kan begitu, mungkin. Mungkin. Nah, ada seperti itu. Nah, ini harus diingat-ingat lagi. Apalagi ya? Apalagi? Oh iya, kalau dulu contohnya baru menikah, kalau makanan disiapin oleh istri sendiri. Tetapi sekarang kan sudah diberkati Tuhan Yesus, sekarang udah ada ART yang menyiapkan. Gitu. Itu bisa jadi. Diingat lagi. Apa ya kira-kira ya? Kenapa ya pasanganku kayak gini? Ingat lagi. Oh, mungkin dulu waktu baru-baru menikah, kamu perhatikan kebutuhan suami atau istrimu gitu. Setelah punya anak, dia jadi nomor 2, pasanganmu jadi nomor 2, gitu kan? Padahal Alkitab katakan nanti anak-anak kita akan meninggalkan kita. Iya. Jadi mereka kan akan berumah tangga. Iya, mereka akan berumah tangga. Yang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersama dengan istrinya, yang perempuan akan dibawa sama suaminya. Jadi siapa nanti yang selalu berdua? Ya suami istri. Nah, ini orang-orang tua kadang-kadang enggak ngeh. Nah, ini harus diingat nih. Di mana nih ya? Di mana? Oh, dulu waktu masih dulu masih suka kasih hadiah. Sekarang enggak lagi. Karena udah banyak kebutuhan. Boro-boro mau kasih hadiah, katanya gitu kan. Gitu. Nah, ini yang harus diingat. Harus diingat betapa dalamnya engkau jatuh. Itu harus diingat. Ingat lagi apa? Oh iya, waktu dulu tidur, contohnya waktu dulu tidur yang pasangan suami istri ya. Dulu tidur contohnya berpelukan. Ya sekarang saudara apa? Berpunggungan. Marsitudalan. Oh ya, apa tadi? Marsitudalan. Marsitudalan. Belakangan. Itu kan Cobaan yang mungkin datang dari orang lain sehingga hancur hubungan. Nah, ya nanti itu nanti topik next kita bahas ya, hambanya Sami Andrea, karena itu topik kita nanti itu berbicara tentang selingkuh. Nanti akan saya bahas kok. Itu akan sampai karena makanya tadi gen ceria ini rekan-rekan, kalau kok gen ceria? Gen ceria. Sorry saudaraku. Couple in love. Couple in love. Kok bisa gen ceria? Maaf ya karena kebanyakan program ini. Itu program buat anak-anak. Iya. Nah, di Couple in Love ini ada YouTube-nya, yaitu di Couple in Love. Itu selalu saya buat itu selalu sistematis. Jadi dia biasa sistematis. Jadi saya kupas itu satu persatu gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, kembali lagi ya. Jadi udah enggak cinta lagi tapi masih bertanggung jawab seperti jemaat di Efesus tadi. Masih hebat di pandangan rumah keluarga, di pandangan baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, pihak gereja, pihak kantor. Wah, itu istri yang hebat dia loh. Satu lagi bilang, wah itu suami yang hebat dia loh, gitu kan. Padahal mereka udah merasa sudah tak cinta lagi. Wah, ini banyak nih, banyak. Pendeta-pendeta juga banyak seperti ini, mengalami seperti ini. Dimana mereka pendeta-pendeta ini ya karena statusnya sebagai pendeta, akhirnya apa? Ya mereka bertahan di dalam rumah tangga yang sudah meninggalkan kasih mula-mula tadi. Kasihan. Betul. Gitu. Nah, puji Tuhan saya sama istri saudaraku
makin cinta terus. Kan begitu kan? Nah, itu dia. Nah, kita harus ingat-ingat. Apalagi contohnya kita ingat-ingat. Kita ingat terus apa yang dulu ya? Oh iya ya, dulu saya ini ya suka masih pakai parfum ya. Contohnya. Nah, sekarang udah enggak, itu contoh Nggak gitu pakai kan. parfum. Itu contoh. Itu Jadi, hanya contoh-contoh hal kecil iya. ya. Pasti ada hal-hal yang iya, dan juga Bapak rekan-rekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalian pasti yang lebih tahu. Jadi saya hanya menceritakan ini, kalian yang mengembangkannya. Hal-hal apa saja, karena kan masing-masing individu pasti berbeda kasusnya, ceritanya ya. iya. Berbeda-beda ceritanya. Jadi saya ceritakan begini itu hanya untuk memancing saudara-saudara Iya, untuk mengingat masa lalu. Apa yang dilakukan dahulu yang sekarang sudah tidak dilakukan. Nah, gitu. Itu harus diingat. Apalagi ya? Pokoknya kalian yang tahu itu. Nah, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, yaitu apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua apa? Yang harus dilakukan. Yang kedua yang harus dilakukan itu adalah bertobatlah. Nah, kenapa bertobatlah? Bertobat di sini saudaraku, saya mau ceritakan. Sering sekali saya katakan, kalau kita lihat nanti di dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata metanoia. Jadi arti apa? Kata bahasa ininya jelas sekali itu adalah saya akan bacakan saja ya supaya jangan ini. Jelas sekali dikatakan. Sebentar. Oh, di handphone saya yang sebelah. Oh, ini. Jadi itu menggunakan kata metanoison. Metanoison di dalam bahasa Yunani-nya. Nah, arti bertobat itu saudaraku itu artinya itu bukan dulu berbuat jahat sekarang berbuat baik, bukan itu maksudnya, tapi itu merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Jadi arti itu merubah pola pikir. Karena apa? Kalau kita sudah merubah pola pikir kita, maka kelakuan kita itu akan mengikutinya. Karena apa? Karena pola pikir kita itu adalah tuan dari perbuatan kita. Tuan dari kelakuan kita. Kelakuan kita, perbuatan kita tuh hamba dari pola pikir kita. Iya. Jadi kita harus merubah pola pikir kita. Nah, banyak orang kan sudah seperti itu. Contohnya tadi kan sudah diingat gitu kan. Oh iya, sepertinya di sini ini membuat kami sudah meninggalkan cinta mula-mula ini. Udah di sini nih. Oh, di sini kali ya, atau di sini sudah gitu. Nah, harus bertobat. Bertobat kita harus merubah pola pikir. Merubahnya gimana? Oke, saya harus rubah. Saya harus lakukan lagi yang dulu. Dengan cara-cara yang baru tentunya. Dengan cara-cara yang diupdate. Gitu loh. Dengan cara-cara yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, situasi, dan umur. Gitu kan? Dan umur. Gitu. Harus disesuaikan itu. Karena apa? Kita lihat nanti. Yang ketiga apa? Solusinya dikatakan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu solusi yang ketiga. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa saudara lakukan lagi yang dulu. Contohnya dulu memperhatikan pasanganmu dengan cara-cara kreatif. Nah, sekarang lakukan lagi. Karena dibilang kan di ayat berikutnya kan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jelas-jelas lakukan lagi. Apa itu? Ya, dulu contohnya senang jalan-jalan. Ya, sekarang juga harus mulai lagi jalan-jalan. Udah beda lah ya. Iya. Waktu muda dengan Iya. ini kan. Ya, luangkan waktu lah, luangkan waktu. Ya, luangkan waktu untuk jalan-jalan. Bahkan ada waktu-waktu tertentu engkau suami istri jalan-jalan kayak orang pacaran. Pacaran lagi. Iya, artinya apa? Titip anak-anakmu kepada keluarga. Gitu, titip aja. Kalau sudah besar ya, kalau kecil kan belum bisa. Ya, tapi kalau sudah besar, udah masuk sekolah kan sudah bisa. Dan juga kalaupun kita pergi kan enggak lama-lama ya kan? Sejam 2 jam. Ya. Nah, jadi tinggalkan, coba lakukan lagi seperti pacaran lagi.
Contohnya ya rekan-rekan, waktu saya dulu pacaran, kami dulu suka makan bakso, bakso yang di apa? Bakso di apa? Sebangka. Di Casablanca, ya kan? Ke Kampung Melayu. Di Kampung Melayu Iya. waktu kayak pacaran dulu. Nah, ketika kami makan di sana, wah, itu hati kami langsung berbunga-bunga, khususnya saya, kan gitu kan? Teringat lagi. Langsung teringat, oh iya ya, kami dulu suka makan di sini, jalan kaki, makan di sini gitu kan. Akhirnya apa? Saya bawa pengerja-pengerja, ayo makan bakso di tempatnya Pak Gem, makan bakso waktu masih pacaran, gitu kan? Nah, itu langsung mengingat kami. Itu langsung mengingat memori-memori yang indah di masa lalu. Kan gitu kan, Bang? Gitu. Nah, artinya apa rekan-rekan? Kita harus lakukan lagi. Gitu. Kita harus lakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan itu, percayalah saudaraku, saudara kembali kepada cintamu mula-mula, rumah tanggamu akan enak sekali. Akan sangat-sangat mengasyikkan. Akan sangat-sangat apa? Memberkati diri sendiri, memberkati orang lain, dan juga menginspirasi banyak orang. Kan begitu kan, Mam kan? Enak banget. Enak banget gitu loh. Jadi ingat-ingat gitu kan. Oh iya, dulu tidurnya dulu berpelukan. Mulai pelukan. Aduh, tapi kan Pak Gem, aku kan udah tua. Loh, harus bisa seperti kelapa. Kan begitu kan? Makin tua makin berminyak. Iya, makin tua makin berminyak. Makin banyak lagi minyaknya. Saya baru tahu. Oh iya ya, makin tua makin berminyak. Tadi Benar. maksudnya bilang Kurang seperti pas. kelapa, apa tadi maksudnya berarti? Tadi hanya ngomong gitu aja, ternyata kamu sambar. Jadi enggak saya kan gitu. Makin tua makin berminyak. Artinya apa? Makin apa? Lezat pernikahan itu. Makin nikmat pernikahan itu. Gitu loh. Dulu kalau jalan contoh gandengan. Kalau sekarang contohnya sudah enggak. Berarti harus dilakukan lagi. Gandengan. Wah, tapi kan udah tua Pak Gem. Loh, saya pernikahan kami ini sudah sebentar lagi 20 tahun ya. Pernikahan kami 20 tahun. Pacaran 5 tahun lebih. Menikah mau 20 tahun. Itu tanggal 7 bulan 7 2021 nanti. Itu genaplah usia pernikahan kami 20 tahun. Ya mau kasih hadiah monggo. Iya kan begitu kan? Iya kan? Hadiah itu macam-macam saudaraku ya. Doa itu juga adalah hadiah bagi kami kan gitu kan? Iya gitu kan? Ucapan juga itu adalah hadiah bagi kami karena ucapan adalah doa. Kan begitu kan? Nah, gitu. Nah, saya ceritakan begini sama rekan-rekan, kami 5 tahun lebih pacaran, menikah nanti sebentar lagi kami 20 tahun. Kami menikah punya anak itu lama, 11 tahun baru kami punya anak. Tetapi kenapa bisa asik? Dan buat sementara, ya baru sepanjang sepengetahuan kami, ya suami istri membawa program Couple in Love ini, Pak Gembala ya, Pak Gembala dan Ibu Gembala, baru kami sepanjang sepengetahuan kami. Kenapa? Itu tadi, karena apa yang kami hidupi, itu yang kita ceritakan, kan teman? Apa yang kami hidupi, itu yang kami bagikan. Gitu loh. Memang judulnya kan berbagi hidup. Iya, berbagi hidup, gitu loh. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo ingat tadi. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Itu solusi pertama. Jadi ingat-ingat apa yang dulu waktu engkau cinta mula-mulamu kau lakukan kepada pasanganmu, engkau ingat-ingat. Dengan yang sekarang. Oh iya, sekarang saya kurangnya di sini ya. Oh iya ya, saya tidak lakukan ini lagi ya. Oh iya ya, saya tidak lakukan ini lagi. Nah, itu harus diingat-ingat. Baru yang kedua, bertobat. Bertobat itu apa? Merubah pola pikir. Jangan gini, kalau udah punya anak, ya ngapain lagi bermesraan? Enggak begitu, Bapak Ibu. Ingat, nanti anak-anakmu itu dia akan pergi meninggalkanmu. Yang laki-laki akan meninggalkanmu dan bersatu dengan istrinya. Anakmu yang putri, yang perempuan itu akan meninggalkanmu, dia akan bersatu dengan suaminya. Nanti yang di rumah siapa? Berdua lagi. Berdua lagi. Jadi habiskan waktu-waktu yang berkualitas dengan suami istri ini, dengan pasanganmu. Habiskan. Jalan bersama, nikmati hidup bersama. Nah, nanti apa? Anak-anakmu akan senang. Seperti anak kami yang tadi saya bilang tadi di Gen Ceria. Itu anak-anak saya, anak-anak kami yang bawa acaranya. Itu mereka kalau melihat kami, mereka senang sekali. Sampai ada yang cowok, yang laki-laki bilang, bucin gitu kan.
Bucin. Saya sambil ketawa. Sambil ketawa dia, sambil dia malu gitu. Budak cinta gitu maksudnya. Bucin gitu kan. Karena kami suami istri kami biasa berpelukan. Gitu. Kami biasa berpelukan. Karena apa kami biasa berpelukan? Nah, itu juga kenapa ya biasa ya. Khususnya saya, saudaraku ya. Nah, saya biasa berpelukan ya. Saya peluk istri saya begitu. Nah, kadang-kadang waktu saya peluk dia kenceng, istri saya suka nggodain mereka. Nesyam, AL, tolong mama. Nah, gitu mereka tidak datang. Lari tapi sambil senang, lucu gitu kan. Nah, kenapa? Kembali lagi. Karena kita harus ingat apa yang dulu kita lakukan, harus kita lakukan lagi sekarang. Harus kita lakukan lagi. Jangan karena kesibukan, karena tanggung jawab, karena pekerjaan gitu kan, karena masalah gitu kan, kita akhirnya meninggalkan ini. Jangan sampai kita nanti seperti jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan. Gitu loh rekan-rekan ya. Nah, jadi ayo ingat, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau itu terjadi, percayalah saudaraku, maka rasa cinta itu dia akan berbunga-bunga kembali, bersemi kembali. Ya. Bersemi kembali, baik dari pihak si istri maupun pihak suami. Itu akan bersemi kembali. Bahkan yang saya lihat dari pengalaman saya di ulang tahun pernikahan kami yang ke-18 ya waktu itu, saya sampai menulis status di Facebook saya itu, sampai saya tulis 18 tahun yang menggairahkan. Bayangkan, 18 tahun yang menggairahkan. Gitu loh. Kenapa saya sebut 18 tahun yang menggairahkan? Karena itulah pengalaman saya. Memang saya senang. Makanya saya dikit-dikit saya suka menggandol istri saya. Saya mau makan di luar, saudaraku, saya mikir 2 kali. Kenapa? Nanti istri saya enggak makan, gitu kan. Maksudnya dia enggak makan apa yang saya makan nikmat di luar. Nah, itu sampai saya pikirin gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena saya takut istri? Ya, saudara bisa tanya ke istri saya, bisa tanya kepada jemaat, bisa tanya kepada pengerja. Saya adalah imam di rumah tangga. Saya adalah kepala di rumah tangga. Saudara bisa tanya kepada keluarga saya. Saya orangnya tegas. Nah, ini ada istri saya orangnya tegas. Saya betul mengasihi, tetapi saya juga adalah pribadi yang tegas. Kurang lebih begitu kali emang. Betul. Atau ada yang salah saya ngomong? Betul sekali. Betul sekali kan? Nah, tapi itu tadi saudaraku, saya terus merencanakan. Karena saya kembali lagi, rumah tangga yang harmonis itu tidak terjadi dengan sendirinya. Betul. Rumah tangga harmonis itu memang direncanakan, diprogram, gitu loh. Makanya bila perlu ya ambil waktu libur, di hotel berdua, gitu kan. Kalau contohnya punya berkat lebih, kan bisa liburan di hotel berdua. Bukan mau ngapa-ngapain saudaraku, tapi kembali lagi, kalau bisa kembali lagi, ingat ke tempat-tempat waktu masa-masa waktu awal-awal pernikahan lah, atau waktu masih pacaran lah, gitu kan. Kembali lagi ke situ, gitu. Itu berfungsi sih ya. Iya. Ingat-ingat, khususnya mungkin wanita sih ya yang lebih banyak kayak gitu, karena mereka kan suka pakai perasaan. Wah, terima kasih Pak Robert W. Hutapea. Pas itu bos katanya, mulai ate. Jadi rumah tangga yang harmonis itu bukan penilaian orang loh gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar dilihat orang, oh bagus, padahal dalamnya sendiri enggak gitu. Maksudnya pribadi suami dan istri gitu. Kan kalau tadi kita bahas, dia masih melakukan semuanya, masih tetap memperhatikan, tapi dia rasa nggak memberkati dirinya sendiri. Iya. Gitu, ada ketidakpuasan. Betul. Dan seperti yang kita baca di Wahyu pun, Tuhan merasakan itu. Iya. Makanya dia tegur gitu. Dicela bahkan, bukannya ditegur, dicela. Iya, dicela. Bahkan kalau dia nggak kembali, Tuhan itu ancam gitu kan. Iya, kalau kamu nggak kembali, ya aku akan mengambil katanya gitu. Iya, Rian ini apa? Karongkong ya? Iya, Karongkong. Iya, terima kasih banyak abahnya Couple in Love. Oh, Boni Musik Pangaribuan. I love Iklima Pratama, my wife. Seumur hidupku setelah Tuhan Yesus kata. Yes. Mantap. Yang lagi Iya, harus begitu. Harus begitu, direncanakan. Betul. Ingat, harmonis itu, rumah tangga yang harmonis harus direncanakan.
Jangan seperti tadi jemaat di Efesus. Mereka kan bagus. Mereka tahu Alkitab, begitu kan? Mereka rela menderita, mereka berjerih lelah, mereka tekun, mereka bisa buktikan itu rasul palsu atau enggak. Mereka itu benar-benar mengalami penderitaan demi nama Yesus, tapi Yesus justru mencela mereka. Bukan karena yang bagus-bagus itu tadi, tapi karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Jadi doa kami kepada Bapak, Ibu, suami istri, ayo kembalilah kepada kasihmu semula, kepada istrimu, kepada suamimu. Caranya gimana? Apa tadi poinnya? Caranya tadi? Yang istri pertama, saya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Iya, artinya apa? Kita harus ingat. Kita ingat dulu saya Ketika lakukan. kita mula-mula mengasihi. Iya, mula-mula mengasihi dulu. pasangan kita. Iya, dulu saya melakukan A, B, C, D. Nah, Baru ingat bandingkan dengan yang sekarang. Dibandingkan sekarang. Ini Iya. saya lakukan lagi. Oh, ternyata. Pasti dari hasil review-review itu pasti ada lah yang Iya. sudah tidak dilakukan lagi, dan biasanya banyak. Iya. Nah, itu gitu caranya ya. Caranya seperti itu. Baru yang Yang kedua, kedua adalah bertobatlah. bertobatlah. Bertobat di sini bukan hanya contoh simpelnya nih ya. Kalau dulu aku pergi nonton, yaudah sekarang mau nonton, bukan gitu. Iya. Jadi pemikiran gitu loh, maksudnya Iya, pola pikir, merubah kita. pola pikir Kita harus merubah seperti ketika kita benar-benar ketika mencintai dia pertama-tama Iya. dulu. Jadi bukan karena kewajiban ya, Iya. tapi ini karena cinta gitu loh, karena cinta. Yang ketiga, Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. yes. Nah, cara gimana? Lakukan lagi yang dulu-dulu waktu masih baru-baru dulu, waktu masa pacaran, waktu baru-baru pertama menikah, lakukan lagi tuh. Tapi dengan cara-cara yang sudah diupdate, disesuaikan dengan usia, disesuaikan dengan apa, dengan keadaan. Karena kan dulu kita masih muda, Iya. belum punya anak, kan banyak yang harus disesuaikan. Gitu. Iya, gitu loh ya. Baru pergilah, saya bilang tadi, pergi ke tempat-tempat di mana waktu itu sangat berkesan sama bapak dan ibu. Betul. Pergi kayak kami ke tukang bakso, nah, di Jalan Casablanca. Iya. Iya. Itu sampai saya bawa pengerja-pengerja untuk makan ke sana. Hanya makan toh itu langsung hati saya tuh langsung berbunga-bunga. Teng. Oh iya, saya masih ingat gitu kan. Nah, kenapa kita harus lakukan itu? Itu untuk mengembalikan lagi itu tadi, karena cinta antara bapak dan ibu, suami istri, pasangan itu ndak hilang kok. Betul. Kalian yang saat ini tanpa kalian sadari, kalian meninggalkan cinta mula-mula itu. Betul. Baru siapa nih? Sami Andri. Mantap, sudah berikan inspirasi sesuai firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak, Pak. Memboni sama Kak Ima. Oke ya. Jadi ingat ya, ingat. Nah, bila perlu ya ada bahasa kerennya, saudara. Napak tilas lah. Oh, iya. Napak tilas lah waktu pacaran dulu, di mana-mana kalian kunjungi gitu kan. Baru menikah, di mana-mana aja tempat yang kalian kunjungi gitu. Baru juga itu tadi mulai upgrade diri. Ingat, komputer aja atau handphone saja perlu harus diupdate gitu kan. Begitu juga harus diupdate diri. Bagaimana mengupdate diri? Kembali lagi, ya kita harus membaca firman. Karena di firman Tuhan yang akan diberitahukan kepada kita bagaimana menyikapi hal-hal dalam hidup kita gitu loh. Seperti ini secara pribadi saya amat sangat diberkati. Saya baru tahu tentang ketika pasangan merasakan tak cinta lagi, saya baru tahu ayat di Efesus jemaat di Efesus ini tadi, di Wahyu pasal 2 ini tadi. Makanya saya bilang tadi sama istri saya, wah saya diberkati hari ini, Mam. Saya bilang, saya diberkati. Oh, tapi kan belum ada, tapi sudah ada di kepala saya bilang. Baik, itu saja saudara-saudara ya. Mer Tarmalo Gehe. Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Nah, mungkin bagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, memberikan komentar, memberikan tanggapan, monggo. Nah, sebelum itu, sambil kami menunggu Bapak, Ibu, saudara-saudara bertanya, memberikan komentar, atau memberikan tanggapan, memberikan masukan, kita menyanyikan lagu tadi, lagu
yang kita nyanyikan tadi. Iya. Sambil saya persilahkan Bapak Ibu untuk mau bertanya, memberikan komentar, tanggapan, bahkan memberikan masukan-masukannya demi acara ini terus menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Baik ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi ya, biar bumi akan berlalu, yes. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Nyanyikan lagi dari awal ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa ini? Asoy banget lagunya, luar biasa. Duitnya kali. Duit atau Oh. duet? Salah ketik ya. Ada yang minta didoain nih, Pak. Oh, iya. Baik, siapa nih? Ada tadi kan. Ya, Roy Niko Trian Ananda. Yang mana nih? Pak Pendeta. Oh, Iya, naik. Tapi udah naik. Ini. Saya baca dari sini aja. Veronica ya, Veronica Shalom dikatakan demikian. Terima kasih sudah menginspirasi buat saya. Cinta mula-mula harus tetap ada setiap hari. Amin. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap Haleluya. tumbuh. Amin. Ini siapa? Murni Linggu. Muini. Iya, siapa lagi nih ya? Sebentar ya rekan-rekan. Ada di situ, Mam? Ada. Mau nggak dibaca Mama? Ya. Dari Roy Niko Trian Ananda. Pak Pendeta, aku sama pasanganku merencanakan akan melanjutkan
pernikahan di bulan 10 nanti. Yes. Aku minta didoakan sama Pak Pendeta, berharap Tuhan turut ikut campur dalam setiap rencana kami. Amin. Ih, luar rencana yang biasa. bagus, Iya, rencana yang luar biasa bulan 10 ya. Ya, bulan Saya 10 lahir ya. bulan 10 nih. Jangan tanggal 25 ya. Nanti sama. Nanti sama ya. Iya, baik, kita akan doakan ya untuk saya baca ya, Ya, untuk Roy saudara. Niko Trian Ananda. Ya, Roy Niko Trian Ya. Ananda. Baik, rekan-rekan, yuk kita doa bersama-sama ya. Dan kita juga doakan, ini luar biasa, ada hamba Tuhan Roy Niko Trian Ananda yang bercerita di acara kita ini. Inilah tanda kerendahan hati. Betul. Ini tanda kerendahan hati. Tidak mudah saudaraku untuk mengungkapkan perasaan kita. Jadi seperti yang lain-lain. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menginspirasi buat saya. Nah, ini cinta mula-mula ada setiap hari. Ini adalah orang-orang yang rendah hati. Karena sangat sulit biasanya orang memuji orang ya. Nah, Jadi baru mencurahkan isi hatinya, mencurahkan gitu kan. isi hati kan juga secara otomatis menceritakan kehidupan kita Iya, ya. betul. Jadi kami juga senang kalau jemaat Tuhan berbagi kepada Iya, kami, betul karena sekali. kami juga senang berbagi hidup kami. iya. Benar rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kami ini suami istri, ini ada 2 mahasiswi tinggal sama kami. Sebenarnya ada satu lagi, Yohana tadi ada juga di sini karena corona dia harus kuliah dari Karena rumahnya kuliah di dari Jambi. rumah, jadi dia di rumah. Jambi. Nah, kalau enggak banyak orang di sini. Jadi saudara bisa tanya ke mereka kehidupan kami sehari-hari. Ada tanya dari Muni tuh. Oh, ada pertanyaan Oh, nih. baik. Bagaimana ya? Sebelum kita berdoa ya, Sebelum kita karena berdoa ya. terbaca nih. Baca. Bagaimana ya Pak untuk meredam emosi? Nggak banyak sih emosinya, cuma kadang-kadang saya suka cepat naik emosi kepada istri saya. Jadi saya suka merasa bersalah sama istri saya yang tercinta. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Iya, itu sebenarnya adalah hal yang lumrah ya. Hal yang lumrah ketika kita emosi. Tetapi yang pantang, yang haram dan itu dapat dipenjarakan itu adalah ketika kita apa namanya? Iya, KDRT. Susah ngomongnya. KDRT. Nah, itu memang itu memang tidak boleh. Memang iya. Bukan berarti contohnya, ingat kita ini kan masih manusia. Kita masih punya namanya emosi. Betul. Gitu. Yang tidak boleh itu ingat seperti sering sekali saya jelaskan. Nanti ada topik ke situ saya jelaskan bahwa di dalam pertengkaran hal-hal apa saja sudah kita bahas sebenarnya. Hal-hal apa saja yang tidak boleh kita ucapkan itu adalah mencela, ya kan? Menghina. Iya, mencela, menghina itu. Jadi kalaupun contohnya istri kita salah, ya beritahukan saja kesalahannya. Artinya apa? Jangan Tegur serang kesalahannya, pribadinya. iya, tegur kesalahannya, tapi jangan serang pribadinya. kepribadiannya, gitu. Ada kok Iya, ada kok di YouTube. di YouTube Couple in Love. ada di Iya. YouTube Couple in Love, begitu saudaraku ya. Baik, itu saja dulu ya, karena sudah 1 jam kita. Nah, saat ini kita mau berdoa untuk saudara kita, Roy Niko Trian Ananda. Mari saudaraku, apa? Ya, iya. Oh gitu, Mam. Jangan bisik-bisik, Mam. Dilihat orang di situ, Mam. Ini istri saya kebiasaannya ngomong gitu. Ya, sudah, Ke bawah. sekalian aja. Oh, gitu ya. Ada lagi? Mana? Oh, Farida Situmorang. Aku ini baru mendengar firman Tuhan dengan asik. Dan firmannya apa adanya, sesuai dengan keadaan. Terima kasih. Itu Farida Situmorang. Wih, Situmorang. Iya. Mulyati Godang. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya. Yuk, kita satukan hati ya. Kita berdoa ya. Yuk, mari kita sepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa kepada seluruh keluarga kami yang beribadah bersama kami, yang menyaksikan acara Couple in Love ini Tuhan. Tuhan Yesus, mereka adalah keluarga kami karena mereka adalah warga kerajaan sorga. Sama dengan kami yang telah Engkau tebus Bapa dengan darah-Mu yang mahal. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa untuk
untuk seluruh pasangan-pasangan yang menyaksikan acara ini, baik secara langsung sekarang maupun nanti Bapak mereka akan menyaksikannya, apakah di Facebook maupun nanti di YouTube, di YouTube Couple in Love Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Bapak, mari Bapak, Engkau ingatkan mereka untuk kembali kepada kasih mereka mula-mula kepada pasangan mereka. Ingatkan mereka Bapak untuk melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan kepada pasangan mereka. Supaya pernikahan mereka Bapak bukan pernikahan karena kewajiban, bukan karena tidak enak kata orang, tidak enak dilihat orang, tidak enak apa kata orang, tetapi mereka sendiri Bapak tertekan, mereka menderita Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman-Mu ini Roh Kudus, mereka Bapak hari ini Bapak, firman-Mu sudah mengingatkan mereka supaya mereka Bapak melakukan lagi semula apa yang mereka lakukan ketika cinta mula-mula mereka terhadap pasangan mereka. Supaya rumah tangga dipulihkan, rumah tangga dipenuhi cinta, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Karena ketika orang tuanya saling mencintai, maka anak-anaknya juga secara otomatis akan mengikuti teladan dari orang tuanya yang saling mencintai. Sehingga Bapak akan terbangunlah rumah tangga Kristen yang harmonis, yang sangat mencintai Tuhan, dan mereka saling mengasihi. Menikah mereka bukanlah karena kewajiban, tetapi karena mereka saling mencintai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Roy Niko Trian Ananda, di mana Tuhan Yesus Kristus dia merencanakan melanjutkan pernikahan di bulan 10 nanti Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dia berdoa Bapa supaya Engkau turut campur tangan dalam setiap rencana mereka. Tuhan Yesus, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, campur tanganlah Bapa di dalam perencanaan mereka. Segala biaya, segala kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhanlah yang menyediakannya. Amen. Engkau persiapkan juga mental mereka. Engkau persiapkan sikap hati mereka Bapa, sehingga ketika mereka menikah, mereka Tuhan Yesus Kristus menyatukan nilai-nilai mereka, prinsip-prinsip mereka. Bukan seperti masing-masing punya prinsip, tetapi mereka akan meninggalkan prinsip mereka masing-masing, dan mereka akan menyesuaikannya dengan Alkitab. Sehingga Alkitab akan menjadi barometer dari setiap prinsip-prinsip yang mereka akan bangun. Alkitab, firman Tuhan akan menjadi barometernya. Sehingga Bapak, rumah tangga mereka ketika ada konflik, selalu ada jalan keluar. Karena Alkitab sebagai barometernya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekali lagi untuk rumah tangga yang sudah meninggalkan kasih mula-mula mereka, baik kepada suami mereka maupun kepada istri mereka. Saat ini Bapak, ampuni mereka. Mereka bertobat. Ampuni mereka Tuhan Yesus. Dan mulai malam hari ini, mereka akan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila perlu mereka Bapak akan datang berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka bergandengan tangan, mengakui kekurangan, mengakui kesalahan mereka. Dan mau Bapak melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan ketika mereka jatuh cinta mula-mula. Ketika mereka Bapak sedang berpacaran atau waktu baru menikah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan ini. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyempurnakan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk keuangan mereka, Tuhan memberkati keuangan-keuangan semua umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami dengan berlimpah-limpah. Supaya mereka juga Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akhiri acara Couple in Love ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, ini dari Bang Dedi ya. Dinamika pasangan yang saling mencintai juga seumpama pondasi bangunan apa yang kita pakai. Apakah di atas pasir, batu karang yang teguh, keduanya tetap mengalami hujan, badai, bahkan topan. Namun pondasi yang di atas batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus tetap kokoh bertahan. Amin. 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 Baik saudaraku, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa kapan? Selasa depan, Yoi. tepat pukul
malam. Waktu Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat. Iya, kalau ya kan? bagian tengah berarti Iya, mereka benar. jam 9 malam ya. Iya. Bagian timur berarti jam 10 malam. Waduh, Iya. malaman ya. Iya, kalau yang di Guangzhou ya, maupun yang di Taiwan, mereka hanya beda 1 jam dengan kita. Jadi kalau kita jam 8, mereka baru jam 9 malam. Iya, sama kayak di itu tadi ya. Iya, baik itu saja saudara-saudaraku. Ini masih banyak sekali yang bersama dengan kami. Terima kasih Terima banyak. kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesuslah yang membalaskan semua kepada setiap jemaat yang Iya. bersama kami pada malam hari ini. Iya. Shalom, shalom, shalom. Tetap kembalilah kepada kasihmu mula-mula kepada pasanganmu. Shalom, shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua keluargaku yang ada di